Selamat pagi pemirsa, angka kematian 316 orang akibat demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia per Februari 2024 pantas membuat kita ngeri. Jumlah yang disebutkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR RI menandakan adanya kelemahan besar dalam pencegahan dan penanganan DBD. Data Kementerian Kesehatan pada periode Januari hingga Mei 2023 sudah terdapat 35.000 lebih kasus DBD di seluruh Indonesia dengan jumlah kematian 270 kasus. Adapun tahun ini hingga bulan Februari saja sudah ada 38.462 kasus. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 27 Maret 2024 dengan tema Pantang Kendur Melawan DBD bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini kasus yang kelihatannya belum banyak mungkin yang aware ya. Tapi sebetulnya kalau kita ke rumah sakit itu penuh sebagian juga gara-gara pasien DBD. Tapi sebelum kita bahas ini, Aris, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah berita yang menggembirakan ya, Aris ya, bagi orang Indonesia yang kebanyakan adalah suka nonton bola. Dalam kualifikasi Piala Dunia, bekap Vietnam, skuad Garuda perbesar peluang lolos. Betul. Untuk orang yang tidak terlalu mengikuti sepak bola, ini artinya apa, Aris? Iya, Indonesia kan tergabung di ini istilahnya apa ya? Zona Asia kualifikasi masih ada di kemarin kan pendahuluan lawan Brunei, terus masuk ke fase kedua dari penyisian grup. Indonesia tergabung dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Setelah kalah dari Irak, terus imbang dengan Filipina, Indonesia 2 kali menang lawan Vietnam. Akhirnya Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup F di fase kedua penyisian grup. Nah, fase kedua kualifikasi berarti Indonesia berpeluang untuk lolos ke fase ketiga dari kualifikasi Piala Dunia. Itu akan bertemu dengan tim-tim yang lebih kuat. Nah, Indonesia akan 2 kali lagi bertanding. Dua-duanya di Jakarta, yaitu melawan Irak dan melawan Filipina. Peluang terbesar menang lawan Filipina. 1 kali saja menang, Indonesia akan memastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi. Dan itu sudah pasti lolos ke kualifikasi Piala Asia. Itu Piala Asia ya. Nah, untuk Piala Dunia, Indonesia akan masuk di kualifikasi fase ketiga yang di situ ada tim-tim kuat seperti Korea, Jepang, segala macam. Indonesia. Nah, 2 tim teratas akan lolos ke Piala Dunia. Nah, itulah kenapa kita layak bersyukur dan berharap bahwa Indonesia akan mampu untuk setidaknya masuk ke putaran final Piala Dunia. Kita berharap. Sudah sekian lama kan kita hidup ya. Masih panjang tapi tidak ada salahnya berharap. Baik. Dan ini juga satu kemenangan yang juga besar ya nilainya karena melawan Vietnam ya, Aris ya. Betul. Karena Indonesia tidak pernah menang melawan Vietnam di Hanoi di kandangnya selama 30 tahun. Jadi ini kemenangan yang ya layak untuk membuat kita bangga ya. Baik. Kita harapkan terus supaya kemudian kali ini kita bisa lihat lah ada merah putih masuk di putaran final Piala Dunia ya. Kita berharap di 2026 nanti. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya ke halaman 2 pemirsa, di halaman dalam harian Anda. Ini terkait dengan cuaca dan juga rencana mudik Lebaran. Banjir masih ancam jalur mudik. Nah, ini bagaimana nih? Apakah kemudian kita sudah bisa mengatakan sudah teratasi, ada alternatif atau seperti apa, Riz? Iya, ini berita yang membuat kita agak cemas menghadapi arus mudik tahun ini ya. Ketika diperkirakan kenaikannya 56% dibanding tahun lalu, yang artinya sekitar 190 sekian juta orang akan mudik. Sebagian besar itu kan di Pulau Jawa ya. Tapi kita dihadapi dengan ancaman banjir. Di Pantura, Jawa Tengah, Demak dan sekitarnya itu sudah 2 bulan ini banjir menggenang ya. Memang surut kemudian banjir lagi. Ini harus diantisipasi betul oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, karena ini pasti akan menghambat mudik, mobilisasi orang mudik. Ini kan jalur utama orang dari
Jakarta untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa. Luar biasa ini. Masalahnya apa ya alternatifnya? Kalau kemudian ternyata ini kan kita berharap bahwa cuaca menjadi kering begitu ya di bulan depan di sekitar Lebaran. Tapi kalau itu tidak terjadi, cuaca masih tetap seperti sekarang, masih bercampur hujan dan panas begitu, apa ya alternatifnya? Saya masih belum terpikir ini. Kalau kita lihat berita beberapa hari ini bahwa banjir itu kan selain dengan curah hujan yang tinggi adalah beberapa tanggul jebol ya kan. Berarti kita belum tahu nih. Sekarang kan susah kita memprediksi hujan ya. Kadang hujan, kadang panas ya kan. Cuacanya bercampur. Jadi kita harus benar-benar jangan-jangan perlu ditanggulangin dulu itu sementara tanggul-tanggul jebol itu kan. Dengan cara seperti apa? Kementerian PUPR dengan tanggul sementara sehingga tidak banjir kan. Prioritasnya itu ya. Betul. Supaya kemudian karena sulit diprediksi hujan saat ini. Sekalipun hujan turun lagi, ya kalau tanggulnya sudah bagus itu pasti bisa mengurangi maksimal ya. Banjir ke jalan-jalan arus mudik. Baik, kita harapkan itu bisa dilakukan pemerintah. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik. MK, Mahkamah Konstitusi siap gelar sidang sengketa Pilpres. Ini mungkin ditunggu-tunggu juga ya. Bagaimana, Aris? Betul. Saya kira masyarakat Indonesia akan dipertontonkan sebuah fase dari pemilu di mana MK ya. MK akan menjadi pemutus terakhir Pilpres. Saya kira kita harus menghormati apa yang akan dilakukan MK ya. Kita harus percaya bahwa MK akan mengadili ini dengan sangat independen, sangat ini. Bahwa sudah ada keputusan bahwa salah satu hakim yang terlibat etik tidak boleh ikut mengadili dalam Pilpres ini kan. Kita harus percaya bahwa MK akan memutuskan dengan seadil-adilnya perkara ini. Hari ini akan ada 2 pemeriksaan awal ya. Dari yang pertama jam 8 pagi dari gugatan dari tim 01 dan siangnya adalah gugatan dari 03. Tahun ini tercatat 278 gugatan sengketa yang didaftarkan ke MK. Dan 2 diantaranya Pilpres dan 276 adalah Pileg. MK akan menyelesaikan dulu 2 perkara Pilpres, baru setelah itu Pileg. Dan keputusan akan diambil dengan pertama adalah mufakat. Jika 2 kali musyawarah tidak mencapai mufakat, baru akan voting. Kita harap apa yang dilakukan MK ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya, seobjektif-objektifnya. Lalu kita juga semua sama-sama menunggu ya. Tidak usah mendesak-desak karena waktunya. Kita percayakan ke MK. Betul, sudah disediakan. Baik, kita ikuti nanti sama-sama jalannya sengketa Pilpres dan Pileg di Mahkamah Konstitusi. Kita langsung ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Pantang Kendur Melawan DBD. Ini kalau melihat kasus dan juga angka kematian ya Aris, saya baru tersadarkan ini bahwa DBD ini diam-diam, kalau kita tidak ke rumah sakit mungkin kita tidak tahu. Kalau kita tidak terkena atau keluarga kita tidak terkena mungkin kita tidak sadar. Tapi ternyata ini sudah sangat mengancam. Tapi kok saya tidak melihat ada peningkatan kewaspadaan. Ini kira-kira seperti apa nih Aris? Kata-kata tadi di editorial ngeri itu pantas untuk diucapkan. Memang mengerikan ya kan. Baru sampai bulan Maret, berarti minggu ke-11 tahun ini, sudah 300 orang lebih meninggal akibat DBD. Nah, itu kan mengerikan. Memang agak sulit ya untuk DBD ini kan. Biasanya dulu-dulu mungkin ya, itu kan siklus 5 tahunan musim hujan baru ada DBD. Sekarang itu seperti tadi banjir ya. Cuaca sudah tidak menentu ya kan. Pemanasan global, segala macam perubahan iklim. Sehingga hujan itu bisa langsung sepanjang tahun, ya kan? Kita bayangkan bahwa jentik nyamuk Aedes aegypti untuk yang menularkan demam berdarah itu bisa hidup di air yang hanya sesendok, ya kan? Bayangkan itu jika hujan berlangsung sepanjang tahun, hujan, panas, itu kan perlu kewaspadaan. Dan pemerintah perlu untuk mensosialisasikan seperti apa itu dia pencegahan dininya, bagaimana masyarakat harus bersikap. Ini yang perlu dan ini yang kita tidak lihat gitu ya. Tiba-tiba 300 orang meninggal. Baru bulan Maret. Kita tidak lihat bagaimana
apa istilahnya, woro-woro dari pemerintah bahwa Iya. kita harus waspada ini. Iya. Cuaca tidak menentu, demam berdarah itu masih tinggi, menjadi ancaman bagi negara-negara tropis seperti Indonesia. Pertanyaan besarnya itu, Aris, apakah memang kemudian sosialisasi itu sudah dilakukan, tapi kita saja yang mungkin kurang update begitu, Bisa jadi. kurang gaul? Saya tidak begitu yakin sih soal itu. Atau memang sosialisasi atau awareness ini, kesadaran ini memang masih kurang disebarluaskan. Kita akan bahas, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 27 Maret 2024, pantang kendur melawan DBD. Pantang kendur melawan DBD. Tewasnya 316 orang per Februari 2024 di Indonesia akibat demam berdarah dengue atau DBD pantas membuat ngeri. Angka yang disebutkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono Senin 25 Maret lalu dalam rapat kerja Raker bersama Komisi 9 DPR RI itu mensinyalkan adanya kelemahan besar dalam pencegahan dan penanganan DBD. Pertama yang sangat jelas adalah lonjakan tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data Kemenkes, pada periode Januari-Mei 2023 terdapat 35.694 kasus DBD di seluruh Indonesia dan kematian 270 kasus. Sementara itu, tahun ini hingga Februari saja sudah ada 38.462 kasus. Tidak mengherankan bila korban jiwa tahun ini jauh lebih tinggi. Di sejumlah wilayah dengan kasus kematian tinggi, seperti Kabupaten Bandung Barat, daya tampung rumah sakit bahkan disebutkan mulai penuh. Pasien dari wilayah ini pun sampai dirujuk ke wilayah lain, seperti RSUD Cibabat Kota Cimahi yang kemudian juga tidak lagi dapat menampung pasien. Kondisi tersebut kontras dengan pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit masih sangat oke. Jikapun Menkes benar, jelas ia memiliki PR besar dalam memperbaiki sistem rujukan atau referral. Belajar dari pandemi COVID-19, perbaikan segera sistem rujukan semestinya jadi prioritas Kemenkes di tengah kasus DBD yang menggila. Menkes tentunya paham betul jika kecepatan penanganan adalah kunci untuk mencegah nyawa melayang akibat DBD. Tidak hanya itu, pencegahan menjadi hal krusial mengingat tren DBD yang mengganas di seluruh dunia. Sebagaimana laporan WHO sejak 2010, DBD telah muncul di negara-negara yang sebelumnya steril, termasuk di Prancis dan Kroasia. Para ahli merujuk El Nino sebagai biang keroknya. Curah hujan yang ekstrim dan sulit diprediksi membuat periode puncak DBD semakin intens dari yang sebelumnya 10 tahunan di era 1980-an dan 1990-an. Kondisi kian buruk dengan meningkatnya permukiman urban dengan sistem drainase buruk. Akibatnya, genangan air sangat mudah timbul, padahal Aedes aegypti hanya butuh 1 sendok air saja untuk berkembang biak. Sebab itu pula, pakar-pakar DBD selalu mengingatkan bahwa penanggulangan DBD sesungguhnya kerja gotong royong. Tidak ada satu senjata saja untuk melawan DBD. Bahkan, penggunaan nyamuk Wolbachia pun tidak bisa dijadikan silver bullet. Belajar dari negara-negara yang awal menggunakan Wolbachia termasuk Singapura sejak 2016 memang belum ada penurunan signifikan. Pada 2020 tercatat 35.266 kasus DBD di Singapura yang kemudian hanya turun menjadi 32.173 kasus di 2022. Lambannya atau malah tidak signifikannya penggunaan Wolbachia memang cenderung terjadi di daerah dengan populasi Aedes aegypti yang tinggi. Dengan begitu, nyamuk Wolbachia pun sangat sulit mengimbangi populasi itu atau dibutuhkan pelepasan dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan demikian, cara-cara preventif yang telah lama kita kenal justru tidak boleh kendur, apalagi ditinggalkan. Masyarakat harus terus digiatkan melakukan 3M, yakni menguras, mengubur, dan menutup tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang jentik nyamuk. Bahkan, cara lama itu pun disebutkan lebih manjur ketimbang fogging yang dapat beresiko membuat nyamuk kebal.
Setelahnya, masyarakat tetap harus melindungi diri dari terkena gigitan dengan menggunakan krem atau repellent ataupun menggunakan pakaian tertutup. Untuk pencegahan lebih maksimal, masyarakat juga dapat menggunakan vaksin DBD. Terakhir, masyarakat dan juga petugas kesehatan tingkat lokal harus sangat waspada dengan gejala-gejala DBD yang kerap tersamarkan atau menyerupai penyakit lain. Pemeriksaan menyeluruh harus semakin diutamakan untuk mencegah perburukan kondisi yang sulit ditangani. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Jangan biarkan korban terus bertumbangan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu, Aris, sebelum kita lanjutkan diskusi kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Syahril, kalau kita lihat kasus DBD saat ini sudah meningkat dibanding tahun lalu, periode yang sama, sekitar 2 bulan lebih di awal tahun. Apakah kondisi KLB ini masih kasus biasa atau sudah masuk ke kondisi kasus luar biasa KLB atau tidak ini, Dok? Ya, ini sebetulnya sudah masuk KLB karena ini kan endemis ya. Jadi dalam periode yang sama di tahun 2023 ya, tahun 2023, dan dibanding dengan periode 3 bulan di tahun 2024 ini, ya, itu kenaikan kasusnya lebih dari 2 kali lipat, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau tahun 2023 itu sekitar 17.000 di periode awal atau 12 minggu pertama ini, tapi di 2024 sudah naik 316 ribu. Jadi tinggi sekali ya. Tinggi sekali, hampir 2 kali lipat. Namun angka kematiannya hampir sama ya, 0,8%. Gitu ya. Nah, jadi memang ini menjadi perhatian kita semua, karena kan sudah dari 25 provinsi sudah melaporkan dan kematiannya itu ada di 18 provinsi. Oke. Untuk data yang 12 minggu ini lah. Jadi ini sudah masuk kejadian luar biasa begitu ya, Dok ya? Oh ya, tidak ada luar biasa, karena kan adanya kematian dari pasien itu salah satu bentuk yang kita harus waspada semua lini gitu. Baik, ini kenapa kemudian jadi lebih banyak dibandingkan tahun lalu, Dok? Apa karena memang benar hanya karena cuaca ekstrim, El Nino, hujan sehari di hari yang sama panas, atau ada penyebab lain peningkatan kasus tahun ini, Dok? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, betul karena musim atau cuaca yang ekstrim yang kadang-kadang tidak menentu, sehingga dengan curah hujan yang banyak ini menyebabkan genangan air yang bisa menyebabkan mudahnya menyebar nyamuk ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+, itu kita nilai memang dalam kurun waktu 3 bulan ini kan sangat menurun. Ya, kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita secara nasional, adanya kegiatan-kegiatan pemilu itu mungkin salah satu bisa dikaitkan. Nah, yang ketiga, kami melihat di awal Desember itu ada berita-berita yang hoax ya tentang demam berdarah ini, sehingga membuat masyarakat ini kesadarannya akan semakin turun. Nah, itu kita harus memberantas hoax-hoax ini ya. Ya. Kalau melihat beberapa pernyataan tadi sebelum ini di dalam headline news pukul 7 ada berita dari Dinas Kesehatan Jakarta mengatakan bahwa sudah memprediksi sebetulnya ada peningkatan kasus KLB. Di berita berikutnya juga diperkirakan puncaknya malah di bulan April depan ini, Dokter. Apakah tidak ada usaha untuk
meningkatkan sosialisasi lebih luas lagi, Dok, supaya kemudian kesadaran kita semua itu meningkat. 3M yang disebut-sebut sudah banyak dilupakan orang, supaya dilakukan lagi. Tidak ada upaya sosialisasi yang lebih masif, Dok? Ya, terima kasih. Memang prediksi dalam perkiraan cuaca dan hitungan epidemiologi itu bulan April ini menjadi puncak. Nah, itu menjadi warning kita bersama untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menyebarkan suatu sosialisasi edukasi tentang 3M plus ini, Mas. Jadi dengan berita Metro TV mengangkat ini satu ajakan yang luar biasa agar masyarakat sama-sama sehingga prediksi ini tidak terjadi gitu ya. Baik, terakhir Dok Syahril, kalau melihat cara kita masing-masing melindungi diri kita, itu lebih efektif membersihkan tadi ada 3M, menutup, mengubur, satu lagi saya lupa, atau memang lebih efektif kita lakukan fogging, pengasapan, yang mana itu, Dok? Jadi itu secara keseluruhan harus dilakukan. Bersama-sama. Ya, terutama untuk gerakan 3M plus ini, yaitu menutup, menguras, dan mendaur ulang ya. Barang-barang yang berpotensi akan menyebabkan genangan air. Nah, plusnya itu adalah kita nanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk, contohnya lavender, serai, bisa di pot-pot aja di rumah, nggak mesti harus di tanaman yang luas. Dan tentu saja fogging itu dilakukan apabila memang ada indikasi dari dinas kesehatan atau puskesmas. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Gitu. Baik, kita harapkan setelah ini memang ada peningkatan sosialisasi ya, Dok ya, supaya kemudian kita semua masyarakat jadi lebih aware, lebih waspada, supaya angka kematian 316 sejauh ini harapannya sih tidak bertambah lagi, demikian juga dengan kasus. Terima kasih Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Dr. Syahril. Selamat pagi ya. Ini saya baru dapat nih Aris, bahwa ini sudah KLB. Tapi kan kita belum terlalu banyak dengar ya, ini sudah ada KLB. Bagaimana kemudian kita bisa berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan kalau tidak ada upaya sosialisasi yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi? Ya, memang Kementerian Kesehatan perlu lebih mensosialisasikan ya, bahwa KLB saja kita baru tahu sekarang dari Pak Syahril tadi bahwa ini sudah KLB. Masyarakat sudah diingatkan, harus segera diingatkan ini sudah KLB. 300 orang sudah meninggal dunia akibat dalam waktu Januari sampai Maret. Pertengahan Maret. Bayangkan itu, mengerikan itu kan. Dan pergerakan orang akan banyak nih di menjelang mudik kan? Mudik dan balik lebaran. Penyebarannya kita bisa bayangkan seperti apa. Orang harus diingatkan. Dan saya kira terlepas dari sosialisasi dari pemerintah untuk pencegahan, menurut saya bahwa demam berdarah ini penyakit yang memang perilaku kita juga itu juga menentukan gitu kan. Apakah kita bersih atau tidak begitu ya? Betul. Menggantungkan baju di sembarangan saja sudah sarang nyamuk ya kan. Tadi air sedikit saja sudah jadi sarang nyamuk. Dan 3M itu perlu digalakkan. Tapi dulu kita sering dengar ya. Itu dia. Sosialisasi soal 3M, soal istilahnya ya. Orang yang menyebarkan abate ya kan? Itu pemati Aedes aegypti yang door to door ya? Betul. Ingat nggak dulu? Betul, yang kita dengarnya sebenarnya sekian puluh tahun yang lalu, tapi karena masif sekali informasi itu sampai sekarang kita masih ingat. Pertanyaannya masyarakat yang lain yang belum mendengar sosialisasi itu bagaimana? Zaman dulu jangan-jangan lebih bagus sosialisasi. Belum ada medsos ya. Sampai sekarang kita masih ingat tuh abate ya. Orang petugas dari RT ya, datang ke rumah-rumah door to door ibu-ibu ya kan, membagikan serbuk abate untuk kita sebar di bak mandi segala macam kan. Itu dulu ada. Sekarang kita tidak lihat lagi itu kan. Padahal sekarang sudah ada tambahan sosial media. Betul. Kalau kemudian bisa lebih efektif. Pertanyaannya siapa yang harus segera meningkatkan sosialisasi ini? Apakah memang kita harus menunggu saja Kementerian Kesehatan misalnya, atau memang kita semua bisa ambil bagian di situ? Ya, kita harus senang melihat media Indonesia mengangkat ini ya. Ini bukan perkara sepele loh, 300 orang meninggal dalam waktu Januari sampai Maret ini kan. Dan amit-amit tapi masih bisa bertambah lagi. Betul, mudah-mudahan tidak ya. Kita mengangkat ini di editorial, semoga berbagai pihak tergugah untuk bahwa ini sudah KLB. KLB. Karena begini, saya tadi bertanya kepada juru bicara Kemenkes tadi Aris, karena
sambil kita siaran ini saya sedang mencari di sosial media Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu juga punya sosial media. Saya lihat tadi di X ya, dulu Twitter. Itu bahkan ada akun yang namanya Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Tetapi di dalam akun X Pusat Krisis Kementerian Kesehatan belum ada soal DBD. Belum ada DBD, hanya soal gempa dan pengungsi-pengungsi. Itu bagus juga. Tapi kan kalau DBD ini saja tidak masuk ke dalam tweet atau postingannya ini, kan jadi tanda tanya juga apakah memang, maaf ya, sekian puluh ribu kasus itu masih kurang untuk meningkatkan kewaspadaan kita, atau seperti apa sebetulnya? Makanya ini yang perlu kita gugah ya, karena DBD ini menyebar karena perilaku manusia, iya kan? Perilaku manusia sangat menentukan. Nah, ketika perilaku yang disasar, berarti kan harus digugah ya. Betul. Harus diingatkan bahwa ini bahaya loh. Siapa yang mengingatkan? Pemerintah tentu, ya kan? Masyarakat, kita sebagai media massa juga punya tanggung jawab untuk menggugah masyarakat. Ini bahaya loh. Dan ini kasusnya sudah luar biasa loh. KLB loh. Anda bisa mencegah di keluarga Anda dengan melakukan ini gitu loh. Termasuk juga sosialisasi mengenali gejala penyakit ya. Betul. Karena mungkin tidak terlalu banyak orang yang tahu, orang tua yang tahu anak-anak yang sakit itu, sehingga bisa terkena jebakan pelana kuda itu yang tadi dijelaskan. Di hari ketiga dikira sudah membaik, padahal itu awal untuk shock berikutnya. Bagaimana ini bisa kita tingkatkan pengetahuan ini, kita bahas di bagian berikut. Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Aris, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Pak Max, selamat pagi. Pak Max di Manokwari, Papua Barat, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Max. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya. Yang jelas begini, semua orang, baik masyarakat maupun pemerintah, tahun 2024 ini hanya dengan masalah-masalah politik sehingga lupa hal-hal yang mendasar di bidang kesehatan. Salah satunya bahwa demam berdarah. Air 1 sendok bisa menyebabkan Aedes aegypti berkembang. Nah ini, sosialisasi 3M itu penting. Ya toh? Membakar atau menguburkan apa segala macam tambahan dari tanaman yang disampaikan oleh Bung Haris. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu. Pak. Ini merupakan saran kepada pemerintah bahwa ini kan ada arus mudik. Yang perlu diantisipasi adalah arus balik. Karena jangan sampai arus balik, orang-orang dari Jawa yang mudik atau kembali ke daerah-daerah, katakanlah ke Papua, ke mana-mana gitu, ya, mereka membawa serta itu virus DBD. Masuk ke daerah-daerah yang boleh dikatakan saat ini belum nampak. Dengan demikian, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Budi Gunadisadikin, jangan tidur, jangan takut sampai dengan
sekarang ini jangan sampai berpikir apakah nanti di kabinet baru ini saya masuk nggak ini. Ya, ini hilangkan Bukan itu. lah Pak, masa begitu Pak Max? Hilangkan itu. Gitu. Oke. Pikirkan bagaimana membuka posko di pintu keluar wilayah Jawa untuk kemudian memeriksa setiap orang yang akan keluar dari Jawa ataupun dari daerah demam berdarah untuk tidak membawa DBD ke tempat-tempat lain. Pak Itu Max, penting. Oke, Ini Pak Max, saran. Ya. Anda masih ingat apa itu 3M, apa itu DBD? Pernah melihat, mendengar sosialisasi soal DBD ini atau tidak Pak belakangan ini Pak? Dulu itu paling sering. Paling sering. Itu dulu. Paling sering. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita semua ini lupa hanyut dengan masalah-masalah politik, Bung. Oh, jadi belakangan sudah tidak dengar atau tidak lihat lagi, Pak? Di media sosial semakin gencar ini kok saya tidak lihat itu. Yang ada itu cuma mulai menghadapi sidang MK dan segala macam. Oke. Ya, itu ya bisa jadi salah satu sebab ya. Saran saya, Oke Pak. Tolonglah ada posko-posko yang dibuka di Bandara Soekarno-Hatta maupun bandara-bandara lain, di pelabuhan-pelabuhan untuk mengantisipasi arus balik. Baik. Ya, Menteri Kesehatan jangan Anda berpikir di kabinet berikut ada atau tidak, tapi tolong lihat hal-hal masyarakat. Oke, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Max ada Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat. Pak Salahuddin, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Salahuddin. Silakan Pak pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Ini sebenarnya penyakit yang mudah diatasi jika masyarakatnya sadar. Nah, di sini apa? Peran masyarakat dalam pemberantasan DBD ini sangat penting. Kemudian yang kedua peran Posyandu nih, Bung Leo. Peran Posyandu harus ditingkatkan untuk edukasi masyarakat tentang bagaimana sih tadi yang 3M itu. Nah, kemudian ini nih, penyebaran nyamuk Wolbachia ini tidak akan efektif kalau masyarakatnya sendiri abai. Oleh karena itu gerakan bersih-bersih lingkungan sekitar rumah sendiri menjadi prioritas. Nah, kalau saya ambil ini dari Al-Quran, ada yang disebut dengan ku angkusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api nerakanya kita ganti dengan DBD. Dengan melibatkan fasilitator kesehatan pada tingkat desa. Ini kan banyak nih fasilitator. Lebih efektif ya. Kesehatan, fasilitator, apalah gitu. Jadi kesadaran masyarakatnya, Bung Leo, yang harus ditingkatkan kembali. Itu yang harus ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Salahuddin ada Ibu Yati di Jakarta Selatan. Ibu Yati, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, Mas Ari. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yati. Bagaimana Bu pendapat Ibu nih? Saya baru tahu ya kalau udah KLB DBD ini ya, baru saya dengar sekarang. Baru dengar juga, Bu? Iya, soalnya kalau masih zamannya Pak Anies, saya sebut Pak Anies ya, masih dia di gubernur itu tuh tiap Jumat tuh ada penyuluhan namanya Jumantik gitu ya. Tapi sekarang tuh udah nggak ada lagi ya, sejak dia turun tuh udah nggak ada lagi. Kalau dulu tuh tiap Jumat ada, makanya kalau dibilang, saya baru tahu kalau ini udah KLB gitu ya. Kan orang kita kan biasa kalau datang baru kaget gitu. Kalau nanti udah heboh baru kaget. Kalau masih gini masih santai-santai. Emang udah biasa kayak gitu orang kita ini. Bu Yati, kalau ibu sendiri masih gitu tahu, Bu Yati, ibu masih tahu tidak kepanjangan 3M dan masih melakukan tidak, Bu? Kebetulan kan sekarang tuh orang udah ini ya, udah kalau di tempat saya tuh kan kebetulan ayah saya kan RT ya. Jadi emang dulu tuh penyuluhan tiap Jumat gitu. Itu udah paham semua gitu. Sekarang jadi tidak ada lagi begitu jadi ya. Makanya tuh sekarang tuh udah ada lagi penyuluhan itu tiap Jumat itu. Baik. Iya, makanya tuh sayang banget deh. Ya kalau program Paris tuh bagus sekali waktu itu. Terima kasih ya, Mas Leo. Terima kasih Bu Yati di Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi.
tadi Pak Max mengatakan hati-hati dengan arus balik. Betul, arus kita sudah mudik. sebut tadi ya. Iya, jangan-jangan jadi carrier juga. Kemudian juga, dan Pak Max mengatakan ini semua gara-gara teralih ke politik sih begitu. Bagaimana nih Aris? Ya, memang tahunnya politik ya. Iya. Tapi memang seharusnya politik ya politik gitu kan. Tapi hal-hal lain yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak itu tetap harus menjadi perhatian pemerintah ya kan. Betul. Kemarin kita bicara soal beras, tadi kita bicara soal banjir, ya kan, perubahan iklim. Sekarang kita bicara soal demam berdarah. Itu kan tidak boleh dilupakan hanya karena urusan politik kan. Betul. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat Indonesia. Iya. Ini kalau kita lihat juga tadi ya, dikatakan oleh para pemirsa bahwa kesadaran atau sosialisasi itu menurut mereka, dan kita juga merasakan sebenarnya, itu makin kurang kewaspadaan terhadap KLB. Tadi Bu Yati juga sama dengan kita Aris, bahwa baru sadar, oh DBD ini sekarang sudah KLB loh. Bagaimana ini ya? Jadi apa ya, akumulasi nih, masyarakatnya abai, pemerintahnya pun tidak lagi mengingatkan. Tidak aware ya? Tidak aware, iya kan? Tadi Bu Yati membandingkan dengan sebelumnya itu kan. Ada penyuluhan. Ada penyuluhan, sekarang tidak ada ya kan? Masyarakatnya pun abai. Jangan-jangan 3M pun sama seperti kita, udah lupa itu apa kepanjangannya. Kalau kita masih mending lupa, jangan-jangan banyak yang lain tidak tahu malah. Iya, makanya karena itu. belum tahu, belum pernah dengar. Betul. Itu kan jadi akumulasi persoalan yang ruwet jadinya ya. Jadi akan memperburuk suasana. Mumpung masih bulan Maret, saya pikir ya. Dan hujan ini masih akan turun panas, dengan acak ya. Acak dan panas itu membuat, saya baca kemarin bahwa suhu panas itu membuat Aedes aegypti itu menjadi lebih cepat, 2,5 kali lebih ganas gitu kan. Ketika suhu panas. Itu kan luar biasa kan. Itu ayolah sekarang kita saatnya ya, pemerintah memberikan sosialisasi melalui media mainstream maupun media sosial untuk mengingatkan masyarakat bahwa ini sudah KLB dan kita harus kembali menggencarkan 3M. Saya khawatir seperti yang tadi sempat disebutkan Bu Yati, kita ini konon katanya, walaupun saya berusaha menolak sebetulnya Aris, adalah bangsa yang suka kebakaran jenggot begitu. Setelah kejadian kasus begitu banyak, kejadian luar biasa saja kita tidak sadar bahwa itu sudah KLB. Sedihnya sampai harus ada kematian, kemudian baru tergopoh-gopoh untuk mengatasinya. Nah ini, apa kita masih bisa menolerir? Karena DBD ini kan langsung nyawa loh. Saya hanya membandingkan dengan misalnya COVID ya. Apakah karena jumlah kasus dan kematian belum sebanyak COVID, kemudian kita masih tenang-tenang saja, atau seperti apa? Kan sedih sekali kalau kita memang seperti itu, Aris. Bagaimana? Ya, menyedihkan kalau seperti itu. Ini kan sebenarnya kasus yang berulang ya, DBD. Bisa diantisipasi artinya, ya kan? Betul. Sosialisasi, masyarakat pun aware, gitu kan. Itu kan mesti berulang diingatkan. Iya kan? Dan disinilah peran pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah tugasnya mengingatkan, masyarakat menjaga diri sendiri. Tadi Pak Salahuddin dari Bogor kan, bagaimana kita menjaga keluarga kita untuk tidak sakit, karena memang DBD ini ya tergantung kita juga gitu loh. Tapi perlu diingatkan gitu kan, kita menjaga kebersihan, jangan ada air tergenang di rumah ya kan. Dengan abate, saya pikir abate mungkin dijual bebas untuk kita proaktif. Tapi ya kan? mungkin masih banyak juga yang tidak tahu apa itu abate. Ya kan, bagaimana menggunakannya, itu perlu sosialisasi. Karena tidak pernah dapat sosialisasinya. Betul. Kalau kita dulu tahu zaman dulu ya, karena orang datang door to door kan, dari RT itu. Solusi jangka pendek tadi ada usulan mungkin meningkatkan kewaspadaan buat posko atau semacam itu. Betul. Apa itu masih bisa dilakukan, bisa menahan laju penyebaran kasus? Kita akan bahas bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Aris, kalau kita menunggu pemerintah tentunya mungkin perlu waktu ya. Perlu waktu. Tapi kan kita juga bertanggung jawab menjaga nyawa kita masing-masing dan keluarga kita. Apa yang sebenarnya kita bisa lakukan dulu lah sambil menunggu pemerintah bergerak? Kalau
menurut saya dua-dua harus berjalan beriringan, bersama-sama pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat. Pemerintah dalam hal ini kan gini, pertama penyediaan vaksin. Ternyata sudah ada vaksin DBD itu kan. Ternyata ya, saya juga baru tahu itu. Tapi kan itu masih harus kita kita beli sendiri, pribadi. Itu 2 dosis. Saya dengar harganya 1,3 juta. 1 dosis? Ya, untuk 2 dosis. Untuk 2 dosis? 2 dosis. 1 juta lebih? Itu kan masih harga yang terlalu tinggi ya untuk masyarakat. Iya. Kita tahu mungkin menengah ke bawah yang kena demam berdarah kebanyakan ya. Betul. Kan. Dengan harga 1,3 tentu sangat terlalu berat. mahal. Iya. Itu satu PR pemerintah, bagaimana vaksin itu terjangkau. Di ujungnya adalah bahwa demam berdarah itu kan tidak boleh terlambat. Iya. Iya kan? Iya. Orang pasti datang pertama ke fasilitas kesehatan pertama, Vaskes 1 ya kan, Puskesmas dengan lah ya. BPJS, Puskesmas. Kemudian kan dirujuk. Iya. Nah persoalan kita sekarang adalah jangankan DBD, yang lebih parah dari DBD pun, ketika itu dirujuk dari Vaskes 1 ke rumah sakit, itu kan prosedurnya luar biasa panjang, sementara DBD butuh penanganan cepat. Ya kan tadi Bu Siti Nadia menyatakan kan. Fasenya tuh apa istilahnya kuda pelana kuda kan, kelihatan membaik, di hari ketiga dalam fase yang bahaya, nyaris shock gitu ya. Betul. Itu kan berarti pemerintah punya PR soal bagaimana vaksin dan bagaimana rujukan BPJS itu bisa diproses dengan cepat sehingga orang cepat tertangani, ya kan, sehingga tingkat kematian tidak bertambah. Itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi masyarakat, tentu tadi 3M itu kita harus punya rasa kesadaran bahwa ini tanggung jawab kita untuk menjaga keluarga kita sehat, ya kan. 3M itu harus kita laksanakan kembali, harus kita gerakan anggota keluarga kita, masyarakat, kita ingatkan, karena ya tadi hujan tidak menentu ini. Betul. Hujan panas, hujan sepanjang tahun, berarti istilahnya apa ya, penyebarannya itu menjadi lebih panjang ini. Dan sepanjang tahun. Kalau begitu ya, kita melihat apakah kemudian perlu kita dorong lagi Kementerian Kesehatan mungkin yang terdepan untuk segera mensosialisasikan ini juga di media utama ya, arus utama. Karena saya melihat di medsosnya yang tadi saya bilang itu belum ada juga itu. Nah di media arus utama kan biasanya lebih efektif. Bagaimana, Riz? Ya, medsos itu perlu dari Kementerian Kesehatan. Ya kan, sekarang memang zamannya untuk itu. Tapi media arus utama juga tidak kalah perlu, karena kita verifikasi kan. Betul. Kita adalah sumber verifikasi. Bahkan tadi ada penonton kita yang baru tahu dari kita bahwa sekarang adalah KLB. Baik. Ya kan. Jadi sudah saatnya jangan sampai berapa tadi 300 orang meninggal itu bertambah. Baik. Sampai akhir. Ini baru bulan Maret. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga bisa menyumbangkan untuk melawan DBD. Adis Fadila, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, kita berharap masyarakat dan juga petugas kesehatan tingkat lokal harus sangat waspada dengan gejala-gejala DBD yang kerap tersamarkan atau mirip dengan penyakit lain. Pemeriksaan menyeluruh harus semakin diutamakan untuk mencegah pemburukan kondisi yang sulit ditangani. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Jangan biarkan korban DBD terus bertumbangan. Saya Leon Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.